Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Ali Fauzi, dengan NIM 221030401119, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memaparkan mereview materi tentang pernikahan atau perkawinan. Jadi yang pertama tuh konsep perkawinan dalam hukum Islam. Itu adalah menurut definisi itu berasal dari kata nikahun, asal masdar dari kata kerja nikaha, berarti mengumpulkan dan bersetubuh. Terus sinonim dari tazawwaj yang artinya perkawinan. Gitu. Selanjutnya, perkawinan yang berasal dari kata kawin, artinya itu membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan intim atau bersetubuh. Menurut ulama Syafi'iyah, tuh nikah berarti akad dalam arti hakiki, dapat berupa berhubungan kelamin atau yang lainnya. Terus perkawinan menurut perspektif undang-undang dan kitab hukum Indonesia, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya itu ada tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan ini ialah menurut undang-undang perkawinan pasal 1 ya, ini untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam KHI pasal 3 itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah. Selanjutnya tuh hukum pernikahan. Hukumnya tuh asalnya itu adalah mubah. Terus ada hukum yang disepakati atau itu sunnah, dan hukum nikah sesuai kondisi pelaku. Adapun hukum nikah sesuai kondisi pelaku itu ada beberapa macam ya. Salah satunya itu ada wajib, itu misalkan dia ekonominya udah mampu dan mempunyai hasrat seksual untuk dipenuhi. Terus ada makruh tuh karena belum pantas menikah, kurang secara fisik ataupun dan sebagainya, materi gitu. Adapun juga itu hukumnya sunnah apabila telah siap dan ada keinginan, sunnah. Ada juga haram. Nah, haram ini tuh karena tidak ada kesiapan atau keinginan, tidak ada hasrat dan tidak memenuhi ketentuan syarat dan merugikan pasangan gitu. Terus ada juga hukumnya mubah, tuh tidak ada keinginan tapi tidak merugikan pihak lain juga. Terus selanjutnya itu ada rukun dan syarat perkawinan. Jadi rukun perkawinan itu ada beberapa ya. Saya sebutkan aja. Yang pertama itu ada calon mempelai laki-laki, terus ada calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah, sunnah bagi Imam Maliki dan Hanafiyah itu. Terus ada ijab dan kabul akad. Yang keenam ada mahar atau mas kawin menurut Imam Malik, dan yang terakhir itu ada tanpa sigot atau akad, itu ada dari Imam Hanafi ya. Nah, selanjutnya tuh syarat perkawinan ya. Yang pertama, syarat bagi calon mempelai laki-laki itu dia harus beragama Islam, laki-laki, balik, berakal, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak dalam keadaan ihram dan umroh gitu. Terus adapun syarat bagi calon mempelai perempuan itu ada yang pertama beragama Islam dan boleh meskipun Yahudi atau Nasrani itu boleh menurut pendapat sebagian ulama. Nah, terus itu dia harus perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, terus tidak terdapat halangan perkawinan padanya, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi. Itu ada beberapa di pembahasan lainnya. Nah, kita langsung aja masuk ke analisis kasus sengketa dalam pernikahan. Nah, di sini saya akan memaparkan bahwa saya membawakan tuh penyelesaian sengketa hamil di luar nikah menuju pernikahan dalam perspektif hukum perdata Islam. Tujuannya itu adalah menyelesaikan sengketa hamil di luar nikah dengan mendorong terjadinya pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Yang pertama itu adalah pihak-pihak yang terkait atau terlibat. Itu ada yang pertama, perempuan yang hamil memiliki hak untuk mendapat solusi yang adil dan bermartabat. Yang kedua ada laki-laki yang menghamili, yaitu bertanggung jawab atas perbuatannya dan berkontribusi dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga ada keluarga kedua belah pihak, tuh diharapkan dapat memberikan dukungan dan membantu penyelesaian masalah. Yang keempat tuh ada pejabat berwenang, itu berupa tokoh agama, mediator atau lembaga peradilan agama yang berwenang menyelesaikan sengketa pernikahan. Terus langkah-langkah penyelesaiannya tuh yang pertama ada musyawarah, yaitu perempuan dan laki-laki yang bersengketa didorong untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga masing-masing. Tujuan musyawarah adalah untuk membangun pemahaman dan kesepakatan bersama.
mengenai solusi terbaik, terus mendiskusikan kemungkinan pernikahan termasuk mahar, nafkah dan hak asuh anak. Terus adapun manfaat selanjutnya, tujuan selanjutnya itu membahas langkah-langkah untuk menyelesaikan konsekuensi sosial dan hukum dari kehamilan di luar nikah. Selanjutnya itu ada caranya itu mediasi. Tuh, jika musyawarah menemui jalan buntu, pihak-pihak bersengketa dapat menempuh jalur mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan kompeten, seperti mediator dan tokoh agama. Tujuan dari mediasi sendiri ini adalah untuk membantu mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak gitu, semua pihak puas akan keputusan dan memfasilitasi komunikasi dan membangun rasa saling pengertian. Terus yang terakhir adalah memberikan saran dan solusi konstruktif untuk menyelesaikan sengketa. Dan jika kedua cara ini tidak bisa menyelesaikan sengketa, itu dapat dilanjutkan ke peradilan agama ya. Jika musyawarah dan mediasi gagal, perempuan dan laki-laki yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan memutus perkara berdasarkan dalil-dalil agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan peradilan agama dapat berupa penetapan pernikahan dengan syarat terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yang sah, terus penetapan pengakuan anak jika pernikahan tidak memungkinkan, terus ada pun pemberian nafkah dan hak asuh anak. Terus yang terakhir itu sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan zina jika zina terbukti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.